aksi penolakan pemilu curang 2024 tanggal 21 Februari 2024 pukul 1 siang di depan KPU Pusat Menteng, Jakarta Pusat. Bapak-bapak, anak muda yang tidak mau dibayar oleh pecundang-pecundang dan ordal-ordal serta pengkhianat bangsa yang menghancurkan arti demokrasi Indonesia. Ya, silakan kepada orang lainnya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tetap semangat. Masih semangat. Semangat. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya adalah dari APTSI, utusan Aliansi Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia. Kami terkumpul dari Sabang sampai Merauke, para alumni perguruan tinggi seluruh Indonesia. Dan kemarin saya selaku juga tim hukum nasional di Kabupaten Karawang, kami menghadap kepada KPUD di Karawang. Apa yang terjadi? Mereka mengatakan bahwa Sirekap, sistem informasi rekapitulasi, jangan menjadi patokan. Lalu pertanyaan saya, buat apa dana hampir 100 triliun untuk pemilu ini? Jadi artinya ini jadi ajang korupsi mereka. Jadi ajang korupsi orang-orang di sini. Jadi brengsek, paling brengsek pemilu sekarang. Karena Jokowi memperpanjang 3 periode lewat si belimbing sayur. Brengseklah udah negara ini. Tidak berkualitas. Jadi memang Jokowi ini orang kampung, suruh balik lagi kampung. Otaknya tidak masuk di intelektual gaya-gaya metropolitan. Betul saudara-saudara? Harus pulang kampung dia. Ijazah saja palsu. Mudah gulingkan, golengkan, 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 gulingkan Jokowi. Makanya bapak-bapak ibu-ibu sekalian, kita sambut bulan Maret ini, hak angket akan terjadi. Hak angket akan terjadi. Kalau kita laporkan kepada MK, Mahkamah Konstitusi, ada si pamannya si Gibran. Bajingan lagi itu di situ nanti. Hancur kita. Betul nggak? Lah itulah makanya kita di sini selain juga mengatakan bahwa KPU ini adalah kandangnya para koruptor, maka adalah kita sambut untuk hak angket ini dalam waktu segera mungkin. Oke, tetap semangat bapak-bapak ibu-ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bubarkan KPU, turunkan ketua KPU. Jangan takut, jangan takut. Di sana itu dibayar. Bapak Mama datang secara gratis. Ingat, kita datang secara gratis. Tidak ada Rp1.000. Saya sudah berkali-kali bilang ya, kami kesini demi apa? Masa depan anakmu, masa depan turunanmu, masa depan keluargamu. Kalau pemilu kali ini dirusak oleh lembaga ini, bagaimana dengan besok-besoknya? Kami tidak mau pemilu kali ini dirusaki oleh lembaga KPU dan kawan-kawannya. Turunkan KPU. Itu solusinya. Komisioner yang ini tidak benar. Mereka duduk menikmati pakai mobil mewah-mewah, sementara rakyat di bawah lagi sengsara. Apakah itu Anda biarkan? Anda akan kembali ke masyarakat seperti kita-kita. Jangan belanja petang-petang petete sekira-kira Anda mempunyai jabatan di pundak. Ingat, itu jabatan itu sebagai amanah. Allahu Akbar. Ingat itu, jabatan itu sebagai amanah. Allahu Akbar. Nanti di dunia dan di akhirat akan diminta pertanggungjawabannya. Saya punya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Tapi kami harus menurunkan
dari PSI karena itu sudah melanggar konstitusi. Karena pelanggaran konstitusi bukan a priori internal partainya, tapi kalian diam hanya karena partai itu adalah partai penguasa. Mana bensin? Kami sikat semua. Kami sudah berkomitmen untuk memproses hukum. Siapapun pelaku-pelaku kecurangan politik akan kami pidanakan. Akan kami pidanakan. Kami tidak takut. Saudara-saudara, Orang perang. mungkin lama menunggu biar bukti WA saya menjadi lampiran atas laporan. Dan hendaknya di masa pemilu 2024 yang belum selesai ini kita bacakan Dibiarkan ada pelanggaran juga. Keluar dari waktu. Yang mengetahui ada yang namanya politik tusuk sate. Biasa. Oke. Kemarin sudah ada laporan tentang kebawa saya terkait dugaan money politik. Kami hari ini sedang melakukan pelaksana terkait dugaan laporan dugaan pelanggaran. Hari ini sedang dilakukan kajian. Oke. Catat. Kami minta komunikasikan. Jadi sudah ada pengakuan dari Ketua Bawaslu kalau benar dalam pemilu pilek di Kota Tasik ada politik uang tusuk sate. Benar? Sedang dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan fakta bos jawab. Periksa naon? Lain juga ada. Fakta, tekan periksa. Ayah. Baik. Izin hukum saya atuh. Bapak yang berhormat, silakan temui kami. Kita juga datang secara baik-baik, Pak. Dari berbagai pelosok datang ke sini untuk menuntut keadilan. Ayo, Bapak yang terhormat, hargai diri saya kami demi kami menuntut keadilan. Dan Bawaslu telah terjadi banyak kesalahan dan kecurangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 488 sampai Pasal 553. 5. Uji forensik server KPU RI Tasikmalaya 23 Februari 2024. Ketua Pelaksana Oki Yoga Suara ditandatangani Sekretaris Sumarna Chandra SPD MSI, Dewan Penasehat Haji Nanang Nur Jamil. Cukup ya? Siap Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu semua yang hadir di sini. Saya kira niat kita sama untuk menjaga demokrasi di Indonesia. Bapak kurang, kami tidak bisa mendengar.
Saya mohon suara Bapak supaya lantang seperti Bapak membela atasan Anda. Jam bensin. Yo, kami yang di belakang tidak dapat mendengar suara Bapak Ketua KPU. Diam, hei. Tarik. Terus, dekatkan mic-nya, dekatkan. Mic-nya. Bapak Ibu semua yang dititipkan ke kami sebagai komisioner KPU Kota Tasikmalaya. Pertama, tuntutan Bawaslu agar segera melakukan penindakan dengan tegas terhadap segala bentuk kecurangan yang telah disampaikan oleh berbagai pihak disertai bukti otentik sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlalu sebagaimana telah diatur dalam Perbawaslu nomor 7 tahun 2022 tentang penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilu serta Perbawaslu nomor 8 tahun 2022 tentang penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu. 2. Bawaslu harus segera membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 1632 tahun 2023 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 dengan alasan cawapres Prabowo yaitu Gibran Rakabuming Raka tidak memenuhi syarat TPS sebagai cawapres menurut ketentuan pasal 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 2000. Nomor 4, menolak hasil pemilu 2024. Setuju? Poin yang kedua, Pak, mohon didengarkan. Kami sebagai warga masyarakat Tasikmalaya dan seluruh warga masyarakat Indonesia, poin yang kedua adalah bergerak. 1. Kami akan menyampaikan dekret Gerakan Rakyat Penyelamat Demokrasi Tasikmalaya ini kepada KPU dan Bawaslu sebagai perwakilan KPU dan Bawaslu Republik Indonesia. Yang kedua, kami meminta kepada KPK mengadakan audit kepada Bawaslu dan KPU. Setuju? Poin 3, kita menggugat. Setuju menggugat? Apa gugatan kita? 1. Mendesak DPR RI untuk segera menggunakan hak angket, batalkan pemilu 2024. Setuju? Yang kedua, adakan pemilu ulang. Setuju? Itulah, Pak, mungkin sudah tertuang dalam surat itu, dekret rakyat, ya, rakyat Indonesia, meskipun kami berada secara geografis di Kota Tasikmalaya. Kalau sudah tanda tangan ini, Ya, ada itu. Ya, dekret ini ada di sini. Pak, saya tanya, Bapak Ketua Bawaslu ya? Ya, betul. Ini Ketua Bawaslu. Ya, betul. Ini, maaf Pak, ini ekspresi dari rasa kekecewaan dan kesalahan masyarakat Indonesia. Ini dari Tasik, Pak. Tapi jangan sampai salahkan kami Tasik. Biasanya Tasik adalah sebagai sumbu dari gerakan Indonesia. Ya, jangan remehkan warga Tasikmalaya. Karena pelatuk granat ada di Tasik. Setuju? Ketika kami warga Tasikmalaya dibiarkan, ya, jangan sampai letupan ini terjadi se-Indonesia. Setuju? Izin Pak, mohon disampaikan itu kami. Ya, ijab kabul, ini surat akan kami serahkan kepada Ketua Bawaslu dan akan dibacakan. Beliau bertanggung jawab untuk menyampaikan ke Bawaslu Pusat RI. Silakan, terima kasih. Buka, Pak, dibuka, dibacakan. ada tanggung jawab. Diam, semua diam, dengarkan ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tukar posisi dia. Yung. Kakak itu ke belakang pojok. Minum dulu Pak. Ya tenang Pak. Minum dulu Pak. Udah. Pak, udah aja berdiri. Oh baik. Perkenalkan, saya Jaki sebagai Ketua Bawaslu Kota Tasikmalaya, menerima semua aspirasi dari Bapak Ibu semua, dan kami juga menerima tuntutan aksi selamatkan demokrasi. Izin Pak sekarang. Ini live Pak. Maaf. Sampai apa? Ulangi. Diulang Pak. Ini live Pak. Ulangi dari awal. Kami menerima semua aspirasi ya Bapak Ibu semua, segala tuntutan ya, dan kami nanti akan sampaikan kepada pimpinan kami di Bawaslu RI. Dan izin saya akan membacakan tuntutan ya. Yang pertama, tuntutan aksi selamatkan demokrasi. Pertama, Bawaslu agar segera melakukan penindakan dengan tegas terhadap segala bentuk kecurangan yang telah disampaikan oleh berbagai pihak disertai bukti otentik sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Sebagaimana telah diatur dalam Perbawaslu 7 tahun 2022 tentang penanganan, temuan dan laporan pelanggaran pemilu, serta Perbawaslu 8 tahun 2022 tentang penyelesaian pelanggaran administratif pemilu. Kedua, Bawaslu harus segera membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 1632 tahun 2023 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 dengan alasan Cawapres Prabowo yaitu Gibran Rakabuming Raka tidak memenuhi syarat sebagai Cawapres menurut ketentuan pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 tentang 2023 tentang pencalonan peserta umum Presiden dan Wakil Presiden. Yang ketiga, oleh karena para komisioner KPU telah terbukti melanggar kode etik yang telah diatur dalam Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang kode etik dan pedoman penyelenggara pemilu, KPU telah memproses pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden tanpa mengubah syarat usia minimum capres-cawapres pada Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 sesuai putusan MK Nomor 90 PUU strip XXI garing 2023, maka KPU harus segera melakukan diskualifikasi kepada pasangan capres dan cawapres yang tidak memenuhi syarat yang telah diatur dalam peraturan KPU. Keempat, KPU dan Bawaslu harus membatalkan seluruh hasil pemilu karena diduga kuat berdasarkan bukti-bukti otentik yang telah dilakukan oleh KPU dan Bawaslu telah terjadi banyak kesalahan dan kecurangan. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 488 sampai Pasal 553. Yang kelima, uji forensik server